Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen cairan pada kasus pre, intra, dan pasca anestesi. Dan di sini juga mencakup bagaimana monitoring cairannya. Nanti di pertengahan perkuliahan akan ada tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Untuk tugasnya penjelasan singkat dijelaskan di forum dan penjelasan lengkapnya diupload di kantung tugas. Dan nanti di pertengahan atau di akhir akan saya beritahu tugasnya. Kita mulai saja. Terkait dengan terapi cairan, ini sangat penting pada kasus operasi karena biasanya pada pasien-pasien tersebut terjadi kehilangan cairan ya karena proses pembedahan biasanya kehilangan darah sehingga butuh manajemen cairan yang baik, terutama pada intra anestesi. Nah, tujuan terapi cairan yaitu yang pertama adalah untuk mengganti kehilangan cairan yang hilang. Nah, sebelumnya untuk secara umum terapi cairan sudah dibahas oleh Bu Rolintang, sehingga saya hanya fokus ke manajemen cairan pada kasus pre, intra, pasca. Nah, kita lanjutkan untuk tujuan terapi cairan, yaitu untuk mengganti kehilangan cairan yang hilang, kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan untuk mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung. Nah, ini sebagai dasar pengetahuan bahwa tentang keseimbangan cairan dan asam basa. Nah, di sini termasuk di dalamnya adalah berkumpul ya menjadi yang kita sebut sebagai homeostasis. Jadi untuk tujuan terapi cairan secara umum tadi ya, tetapi nanti kita lihat bagaimana terapi cairan pada kasus operasi. Kita lanjutkan. Nah, untuk terapi cairan itu ada dua tujuannya secara garis besar pada proses operasi. Yang pertama adalah untuk resusitasi. Jadi resusitasi ini adalah tindakan pada keadaan gawat daruratan atau pada pasien-pasien yang mengalami gawat darurat. Nah, kalau kita belajar tentang gawat darurat, ya ada resusitasi jantung paru, tapi juga ada resusitasi cairan ya pada kasus-kasus kegawat daruratan kehilangan cairan, terutama misalkan pada pasien yang mengalami dehidrasi, pasien yang mengalami shock hipovolemik. Selain untuk resusitasi, terapi cairan juga untuk maintenance ya atau ditujukan supaya keseimbangan cairan tetap terjaga. Untuk resusitasi cairan sendiri ini bisa dilakukan atau sesuai dengan prosedurnya ya biasanya menggunakan cairan kristaloid ya yang lain adalah cairan koloid. Ya, kalau contoh pada kasus pasien yang mengalami shock hipovolemik atau pasien yang mengalami dengue shock syndrome misalnya di bangsal, biasanya sudah ada algoritmanya, sudah ada prosedur atau tahapan protapnya. Yang biasanya seperti diberikan cairan kristal terlebih dahulu, kemudian kalau tidak ada perbaikan baru diberikan koloid. Nah, tapi memang ada beberapa tindakan ya, yang dilakukan oleh beberapa dokter atau beberapa tenaga kesehatan terkait dengan resusitasi cairan. Ya, ada yang menggunakan cairan langsung menggunakan koloid, tetapi sebenarnya secara protapnya memang diberikan cairan kristaloid terlebih dahulu, baru
Kalau tidak ada perbaikan, diberikan cairan koloid. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengganti cairan yang hilang secara akut, ya, kemudian yang lain seperti perdarahan, diare, dan lain sebagainya. Ini untuk resusitasi. Kemudian untuk tujuan maintenance atau rumatan, ya, atau supaya keseimbangan cairan tetap terjaga, ini diberikan elektrolit, ya, dan selain itu ada cairan nutrisi. Nah, cairan atau pemberian cairan ini bisa berupa nutrisi dan bisa berupa elektrolit. Nah, untuk penggantian secara normal, ya, cairan yang hilang ini seperti indicible water loss, kemudian ada urin, ya, ada fekal. Kemudian yang kedua adalah untuk support nutrisi. Jadi untuk cairan rumatan ini hanya untuk mengganti cairan yang hilang untuk elektrolit, ya, yang berasal dari IWL atau urin atau fekal, ini bisa diberikan cairan elektrolit. Kemudian untuk seseorang yang kurang nutrisi misalnya, maka bisa diberikan cairan berupa atau yang isinya mengandung nutrisi. Yang biasanya kalau di cairan pelapot infus itu ada yang kandungannya seperti asam amino. Kita lanjutkan bagaimana manajemen cairan ini harus kita perhatikan betul, ya, karena ini sesuatu yang sangat penting. Nah, karena kesalahan pemberian cairan, ya, untuk mempertahankan keseimbangan cairan akan berakibat fatal. Dan resusitasi cairan yang cepat dan agresif ini akan sangat diperlukan untuk menyelamatkan pasien. Nah, pada pasien shock hipovolemik ini dilakukan dengan pemberian cairan elektrolit, plasma, atau darah. Kemudian kita bisa memilih, ya, cairan yang akan kita berikan. Apakah cairan kristaloid, apakah cairan koloid, atau transfusi darah. Nah, kalau cairan koloid ini ada albumin, ya, isinya ada albumin, kemudian ada plasma, ya, dextran, gelatin, HES, dan lain sebagainya. Ini untuk pilihannya, tetapi memang seperti yang sudah dibahas bahwa beberapa protap, ya, di beberapa kasus shock itu memang berbeda-beda. Tetapi pilihan ini memang tergantung dari keadaan pasien. Lanjut. Nah, untuk pilihan cairan kristaloid dan koloid. Untuk kristaloid ini adalah larutan garam seimbang yang bebas, ya, yang melewati kapiler endotel, ya, seperti cairan ringer laktat, ya, kemudian NaCl atau asering, ya, atau ringer asetat, dan lain sebagainya. Sedangkan cairan koloid ini larutan yang mengandung molekul yang lebih besar dan memberi tekanan onkotik sehingga bertahan lama di intravaskuler. Nah, untuk intravaskuler dan lain sebagainya, ada interstitial, ada transseluler, dan lain sebagainya, ini sudah dibahas oleh Bu Rolintang, jadi tidak saya bahas kembali. Lanjut, untuk cairan kristaloid ini mempunyai beberapa keuntungan seperti komposisi elektrolitnya seimbang, kemudian tidak ada resiko alergi, tidak mempengaruhi hemostasis, ya. Jadi ada perbedaan antara hemostasis dengan homeostasis, ya. Jadi pada keuntungan kristaloid di sini tidak mempengaruhi hemostasis, kemudian mengakibatkan terjadinya diuresis,
dan cenderung harganya lebih murah. Lanjut yang berikutnya, untuk kerugiannya yaitu perlu 3-4 kali jumlah perdarahan. Kemudian bisa mengakibatkan edem dan mengakibatkan TOP-nya berkurang dan terjadi hipotermia. Nah, kemudian lama kerjanya atau onset kerjanya ini kurang lebih 90 menit. Dan pada pemberian NaCl 0,9% ini dapat menyebabkan asidosis hiperkloremia. Terus bagaimana dengan cairan koloid? Cairan koloid mempunyai keuntungan ini tetap berada dalam volume intravaskuler. Kemudian kebutuhan sama dengan jumlah darah yang hilang. Ini meningkatkan TOP dan resiko udemnya minimal. Kemudian meningkatkan aliran darah mikrovaskuler. Sedangkan kerugiannya ya, maka menyebabkan kelebihan beban cairan, mengganggu hemostasis, mempengaruhi fungsi ginjal, bisa mengakibatkan reaksi anafilaktoid dan harganya cenderung lebih mahal. Nah, ini kalau kita lihat terkait dengan efek pemberian ya 250 cc cairan ya, misalkan dengan memberikan D5W atau RL ya, ringer laktat atau pemberian albumin. Nah, ini juga grafiknya. Selanjutnya, nah pemilihan cairan berdasarkan yang pertama ya tonisitas atau osmolalitas. Nah, jadi ketika kita memilih cairan kristaloid atau koloid, ya maka kita lihat pemilihannya berdasarkan osmolalitasnya. Kemudian yang kedua berdasarkan konsentrasi elektrolit, yang ketiga berdasarkan kelainan metabolik pasien ya yang tergantung dengan kondisi pasien ya. Kemudian untuk cairan kristaloid ya, biasanya di sini mudah tersedia, murah dan tidak menyebabkan reaksi alergi. Makanya pada prosedur shock hipovolemik misalnya atau dengue shock syndrome ini biasanya diberikan kristaloid terlebih dahulu. Nah, ini untuk grafik yang lain terkait dengan hypotonic infusion, kemudian ya terkait dengan pemberian dextrose atau memberikan ringer asetat atau ringer laktat atau normal salin ya, yang kita sebut sebagai NaCl. Kemudian bagaimana grafiknya pada perbedaan grafik pada hipotonik dan isotonik. Lanjut untuk ringer laktat. Ini biasanya diberikan untuk terapi awal pasien shock. Nah, ini yang sudah kita sebutkan ini termasuk hipotonis ringan dan ini termasuk cairan kristaloid. Kemudian yang berikutnya ada NaCl 0,9%. Ini cairan isotonik. Ini pada kasus pasien dengan dehidrasi yang disertai muntah, kemudian penanganan shock hipovolemik dengan hiponatremia dan hipokloremia, atau pasien yang mengalami alkalosis metabolik. Selanjutnya, untuk larutan koloid, ya ini pada pasien yang kehilangan darah, kemudian plasma atau kehilangan larutan albumin. Nah, ini sangat efektif pada shock berat. Kemudian bila terjadi
apabila lebih awal ini dimungkinkan dapat memperberat edem. Apabila diberikan cairan koloid lebih awal, ini bisa memungkinkan memperberat edem interstitial. Selanjutnya adalah pengganti plasma. Ini dapat digunakan pada awal shock hipovolemik, tetapi memang belum menjadi prioritas. Tetapi yang masih menjadi acuan adalah pemberian kristaloid pada awal shock. Kemudian contoh cairannya adalah cairan dextran 40 dan 70. Ini bisa mengganggu fungsi pedikuloendoteal. Kemudian untuk dextran 40 ini dapat menyebabkan diatesis hemoragik. Ya. Nah, untuk tugasnya adalah apa yang dimaksud dengan diatesis hemoragik. Oke. Sekali lagi untuk tugasnya, apa yang dimaksud dengan diatesis hemoragik. Oke, kita lanjutkan. Untuk dextran 70 ini menyelubungi eritrosit. Ini menyulitkan penentuan golongan darah. Nah, maka di sini penting ya kita menghitung terkait dengan volume intravaskuler. Ya. Nah, ini berhubungan dengan eritrosit yang membawa di situ ada hemoglobin yang menjadi transport oksigen. Nah, ini untuk penghitungannya jumlah oksigen yang tersedia untuk jaringan ya. Ini DO2 sama dengan CO dikali saturasi oksigen ya dikali HB dikali 1,39 ini angka konstanta ya plus PO2 dikali 0,003. Kemudian yang berikutnya adalah elektrolit. Nah, kandungan elektrolit ya pada pasien yang mengalami kekurangan elektrolit, misalnya hipokalemia. Nah, ini kadar kalium serum kurang dari 3,5 mmol per liter. Kemudian penyebabnya karena adanya intake cairan yang kurang. Kemudian bisa juga terjadi karena peningkatan kehilangan cairan dari ginjal atau saluran cerna. Contoh gejalanya adalah lemah, konstipasi, ileus, gagal nafas, ya, ventricle, takikardi. Kemudian terapi untuk hipokalemia adalah dengan terapi KCl atau kalium klorida oral atau drip. Selanjutnya adalah hiperkalemia. Untuk kasus hiperkalemia, ya biasanya kadar kaliumnya lebih dari 5 mmol per liter. Ini penyebabnya karena intake kalium yang berlebihan atau kerusakan jaringan yang berat seperti luka bakar dan ekskresi yang berkurang. Gejalanya lemah, parestesia, ada flasid paralisis, ada hipotensi, dan ada bradikardi. Untuk gambaran EKG-nya ini biasanya terlihat di gelombang T-nya meninggi. Ini terapinya adalah bisa dengan hemodialisis. Kemudian untuk secara penanganan darurat ya bisa menggunakan insulin ya, atau glukosa atau kalsium klorida, ada bikarbonat. Kemudian gangguan elektrolit yang lain ada hiponatremia. Ini kadar natrium kurang dari 135 mmol per liter. Dan gejala yang sering muncul adalah apabila kurang dari 125 seperti timbul manifestasi cerebral, contoh sakit kepala, mual, muntah, disorientasi. Kemudian pada
kadar natrium kurang dari 120 mmol per liter bisa menyebabkan koma dan kejang dan koma. Selanjutnya pada hipernatremia. Ini apabila kadarnya lebih dari 145 mmol per liter. Penyebabnya ini terjadi karena kelebihan natrium atau pemberian bikarbonat yang berlebihan. Gejalanya bisa terjadi demam apabila kadar natrium lebih dari 155 sampai 60 mmol sampai 160 mmol per liter. Ini sampai delirium, ya, irritable, sopor, bahkan sampai koma. Nah, terapi untuk menangani hipernatremia dengan pemberian dextrosa 5% atau NaCl 0,45%. Oke, saya rasa itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.